Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di NDM Channel dan juga channelnya Peternak Primitif. Baik sobat, kita di bulan Ramadan ini ya ngos-ngosan karena kita baru ngeberesin kandang baterai kita ya, kandang ayam petelur jenis Lohman ya. Uh, Enggak juga sih, Lohman memang pabrikan dari Java MD 15 lah kalau nggak salah itu ya. Baik teman-teman, ada sedikit modifikasi dari treatment pembuatan kandang baterai kita dari kandang baterai yang sebelumnya, yaitu seperti sebelumnya kita informasikan sekilas saja ya teman-teman. Nah, jadi proses pembuatan kali ini itu kita membuat dindingnya gitu ya. Kemudian ini untuk lantai gitu ya. Jadi untuk dindingnya itu ukurannya 40 cm ya. Dinding ini tuh 40 cm, tingginya hampir sama gitu ya, kurang lebih 38 cm. Kemudian antar blok di dalam ini tuh kita bikin 20 cm, jadi khusus untuk satu ekor ayam saja sekarang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita kemarin kita bikin double, satu blok itu 2 ekor ayam. Ternyata dari habit dan juga keseharian dari ayam kita itu dia senang bercanda kali ya, atau juga bahkan mematuk temannya sendiri atau mengganggu temannya lagi proses bertelur gitu ya. Jadi kurang maksimum nanti untuk produktivitas telur ayam-ayam kita itu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita berada di warehouse-nya NDM Farm ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada kurang lebih 3 baru selesai. Target kita itu sekitar 15 blok semuanya gitu, untuk kapasitas 150 ekor karena yang sekitar 15 blok juga sudah selesai ya teman-teman, kita bikin kemarin. Jadi kita ngejar target sesudah lebaran ini ayam-ayam kita akan memasuki kandang baterainya ya. Karena saat ini ayamnya berusia kurang lebih di range 7 sampai 8 minggu untuk DOC yang kita besarkan jenis Java Convert yang ND 105 itu kalau nggak salah kemarin ya. Nanti kita akan survei juga ke kandang pembibitan. Jadi sekali lagi ini bentuk penampakan dari kandang baterai kita dengan bahan utamanya itu bambu, kemudian juga ada kayu yang kita rakit sendiri dengan tim juga NDM Farm ya. Ini balok-balok kayu sebagai tulang-tulang penyanggahnya ya. Nah kemudian ini bambu yang sudah kita belah, kita bersihkan juga gitu ya. Nah ini masih ada gelondongan dari bambu-bambu yang belum kita belah tapi sudah kita gergaji per ukuran 40 cm untuk dinding, 60 cm untuk lantai ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita memang di sini ini alam dan konturnya itu untuk mendapatkan pohon bambu seperti di depan kantor kita ini juga ada ya. Jadi sangat lebih mudah dan juga efektif dan juga efisien. Menjelang nanti ke depannya mungkin kita akan bikin lagi semi intensif dalam arti kata menggunakan galvanis meskipun nggak 100% nantinya ya. Minimal untuk lantai lah ya. Nah kita kombinasikan seperti itu teman-teman ya. Jadi aktivitas kita saat sekarang ini lumayan melelahkan juga. Baru kerakit kurang lebih satu, tapi bahan persiapan untuk dinding sudah ada satu blok unit kandang lagi, dan kemudian yang itu kurang lebih ada 2 lah. Ya insya Allah besok kita mulai melakukan partisi perakitan dari antar kandang dan juga antar dinding dan juga lantai-lantainya ya teman-teman ya. Nah ini gudang kita ini ada bekatul atau dedak halus, dan juga ini ada kondimen lainnya tambahan di area warehouse atau gudang kita ini seperti jagung. Nah penampakannya B12 mineral dan juga konsentrat, dan bahkan ada juga kohe yang sudah kita olah dari peternakan ataupun kandang NDM Farm itu sendiri ya teman-temannya. Jadi kita upayakan semuanya itu zero waste ya, alias bagaimana kotoran ini juga kita olah menjadi pupuk organik atau bioorganik. Nah terkait balik lagi di kandang ini, kenapa kita memilih bahan baku bambu? Karena memang harganya cukup efisien dan mudah didapatkan di daerah kita ini gitu ya. Jadi bagi para peternak ayam petelur pemula ini bisa dilakukan, bisa dicoba sebagai alternatif merintis kegiatan usaha dari tahap awal lah gitu ya. Baik teman-teman, kemudian selain harganya juga relatif terjangkau dan murah,
lumayan kokoh lah ya gitu teman-teman untuk kapasitas ayam 1 ekor bertengger masing-masing rakma ya. Kemudian juga bisa daya tahannya itu kurang lebih dari 6 tahun sampai 8 tahun kalau kita memaintenance-nya dengan baik, membersihkannya. Kemudian itu sudah ibarat kata memberikan stimulan awal kita bagaimana memulai dengan modal yang seminim, akan tetapi keinginan dan capaian tujuan kita itu terwujud ya. Karena pada dasarnya tahap awal ini memang kita perlu kerja keras dulu, menjelang sirkulasi finansial, menjelang produktivitas juga bisa menghasilkan maksimum dan menjangkau pasar-pasar yang lebih mumpuni lagi. Apalagi kegiatan usaha ini berjalan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan, otomatis untuk kegiatan ekspansi ke depannya kita bisa menggunakan material-material kandang yang lebih modern lagi ya teman-teman ya. Jadi tak usah khawatir, tak usah risau teman-teman semuanya. Yang penting kita ada keinginan, kemauan yang keras untuk mau melakukan, mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kita dalam bentuk kegiatan usaha bisa diimplementasikan secara nyata ya teman-teman ya. Karena itu yang lebih sulit sebenarnya. Bagaimana hasrat kita memiliki keinginan yang tinggi untuk berkegiatan usaha masih dalam bentuk konsep itu kan, belum konseptual gitu, bagaimana konsep itu diaktualisasikan dalam bentuk nyata. Apalagi kegiatan usaha itu meskipun masih kecil, yang penting dilakukan gitu ya, bukan hanya dibayangkan saja gitu. Jadi kita memang harus persiapkan dari tahapan-tahapan yang kecil sampai nanti berkembang, bergulir, dimanage dengan baik untuk bisa jadi besar ya teman-teman ya. Tidak ada kegiatan usaha yang praktis, apalagi berpikir pragmatis ya, kita akan untung besar segala macamnya ya. Yang namanya hidup kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, mengupayakan apapun bentuk peluang-peluang yang ada yang bisa kita tangkap di sekeliling kita ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah motivasi kita jelang berbuka ini. Nah, penampakannya seperti ini, jangan pernah khawatir ya kalau kita hidup di kampung banyak bambu, ingin usaha ternak ayam, ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung, ayam buras, ayam non buras, jenis apapun ayamnya, kita mulai saja langsung gitu ya. Tak usah pikir-pikir panjang gitu, yang penting ada kesiapan, banyak sedikitnya modal, kemauan yang tinggi, mau berbuat, mau melakukan, memanfaatkan area di belakang rumah gitu kan, sekitaran rumah, samping rumah, ataupun lahan kebun yang memang tidak produktif dimaksimalkan, digunakan untuk sektor pertanian, bisa dialihfungsikan untuk sektor peternakan meskipun skala kecil. Yang penting kita coba aktualisasikan, mudah-mudahan penyerapan pasarnya juga memadai untuk lokal area. Untuk konvergennya nggak usah dulu mulu-mulu harus ekspor, harus keluar daerah lain sebagainya. Untuk menjangkau penyerapan pasar konvergen lokal area aja itu juga udah cukup luar biasa, dan juga udah ada nilai tambah secara ekonomi gitu ya teman-teman. Oke, sekali lagi jangan malu gitu ya, jangan malu kita kotor-kotoran, capek-capean gitu ya, keringat-keringatan gitu, ngos-ngosan gitu, jangan malu dengan penampilan mah. Kayak kita ini di sini di kantor di warehouse juga seperti inilah rutinitas keadaan kita ya. Untuk lebaran jangan bingung-bingung, tinggal bikin aja baju lebaran nih ya. Jadi setiap tahun bisa digunakan, dipakai, nggak usah harus beli baju lebaran setiap tahunnya gitu. Itu alternatif untuk efisiensi, bukan malah salah pelit, tapi kita coba memanage apa yang kita miliki dengan segala bentuk keterbatasan yang ada gitu teman-teman. Baik teman-teman, seperti inilah ya. Jadi satu blok ke total keseluruhannya ada kurang lebih 10 kamar untuk 10 ekor ayam petelur kita. Di usia 14 minggu nanti ayam petelur udah kita pindahkan ke kandang baterai ini untuk proses nanti masa pulet, setelah masa starter pulet, dan juga masa-masa layar produktivitas selanjutnya. Kebalik ya, masa layar pulet dan juga produktivitas gitu. Usia 18 minggu biasanya ayam-ayam petelur ini sudah memberikan gambaran gitu ya, udah belajar nelor gitu sampai usia kurang lebih 90 mingguan, masih usia produktivitas yang maksimum ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi salam dari kita, salam dari NDM Farm, salam dari peternak primitif, salam dari peternak pemula, peternak muda Indonesia jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa.